Saya di Yerusalem mencari 7 keajaiban salib. Hari ini kita mengunjungi Golgota, tempat Yesus disalibkan. Itu adalah tempat di mana dia berdarah untuk ke-6 kalinya. Dalam episode ini, kita akan merenungkan pertanyaan mengapa Yesus harus disalib. Adakah jawaban yang tepat akan hal ini? Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Di tengah kota tua Yerusalem, kita dapat menemukan Ecce Homo Ark terkait dengan gereja Flagellation. Ecce Homo berarti lihatlah pria itu. Kata-kata ini diucapkan oleh Pontius Pilatus ketika dia menunjukkan Yesus kepada orang-orang Yahudi setelah dia dicambuk. Meskipun Pilatus menyatakan 3 kali bahwa ia tidak menemukan kesalahan dalam Yesus, ia akhirnya menghukum mati Yesus. Dia mencuci tangannya untuk menunjukkan ketidakbersalahannya dan kemudian memberitakan Yesus untuk disalibkan. Menurut tradisi Kristen, setelah penghukumannya, Yesus dibawa dari tempat ini ke Golgota, tempat ia disalibkan. Jalan ini dikenal sebagai Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah bahasa Latin untuk jalan penderitaan. Selama lebih dari 1000 tahun, para peziarah mengikuti jejak Yesus di sepanjang Via Dolorosa menuju Golgota. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apakah ini adalah rute yang sebenarnya, karena Yerusalem saat ini telah dibangun di atas reruntuhan 10 meter dari kota tua Yerusalem yang hancur. Via Dolorosa mengikuti banyak jalan sempit di Yerusalem lama. Di sepanjang rute ada 14 stasiun salib yang masing-masing menandai peristiwa tertentu di sepanjang jalan penderitaan Yesus. Di setiap stasiun salib, Anda akan menemukan gereja, biara, atau kapel, tempat orang percaya dapat menghabiskan waktu dalam doa. Pilatus akhirnya memerintahkan agar Yesus disalibkan. Yesus dibuat untuk memikul salibnya sendiri, yang berarti bahwa ia harus memikul salib itu yang beratnya antara 30 sampai 50 kg. Sebagai seorang tukang kayu, Yesus terbiasa membawa balok-balok berat di pundaknya. Tetapi kali ini, ia tidak dapat melakukannya. Jalannya sempit dan miring. Jalannya tidak rata dan ada banyak orang yang mendorongnya melalui jalan-jalan. Yesus harus memikul balok kayu yang berat di bahunya yang terluka di sepanjang jalan ini, Via Dolorosa. Itu sekitar jam 9 pagi ketika Yesus mencapai Golgota, di mana dia akan disalibkan oleh tentara Romawi. Golgota adalah kata bahasa Aram yang berarti tengkorak. Pada 1883, Jenderal Inggris Garden mengunjungi Yerusalem. Selain tugas militernya, ia juga tertarik dengan pelajaran Alkitab dan arkeologi. Dia kurang lebih secara kebetulan melihat formasi batu yang sangat mirip dengan tengkorak. Mungkinkah ini tempat tengkorak, Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan? Aku akan pergi dan melihat tempat ini dari dekat. Ini adalah tempat di mana Jenderal Inggris Garden mengira Yesus mungkin disalibkan di sini. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihat bentuk yang memang terlihat seperti tengkorak di belakang saya. Tetapi saya tidak terkesan seperti Jenderal Garden. Ada terminal bis di sini sekarang. Di sini bau, sangat bising. Dan saya benar-benar tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan penyaliban yang mengerikan. Saya telah menggambarkan dengan cukup akurat dalam buku saya, The 7 Wonders of the Cross. Saya sedang dalam perjalanan ke taman arkeologi yang terletak di kaki gunung Bait Allah. Di situs terdapat dinding batu yang tingginya hampir 200 kaki, yang dulunya merupakan bagian dari Bait Allah kedua. Disinilah kita menemukan reruntuhan Bait Allah yang mengesankan dari zaman Yesus. Saya pikir ini adalah tempat yang baik untuk merenungkan pertanyaan mengapa Yesus akhirnya disalibkan. Kita di sini, di Jalan Herodian, di Taman Arkeologi Yerusalem. Hanya beberapa meter jauhnya dari Gunung Bait Allah yang terletak di atas kita.
Kami di sini karena kami dekat dengan tempat di mana Yesus sebenarnya berjalan. Jalan ini melewati tembok barat, tempat bait Allah dulu. Ketika orang-orang Romawi menghancurkan Yerusalem 70 tahun setelah Kristus, potongan-potongan tembok dibuang ke tepi jurang. Bertahun-tahun yang lalu jalan ini ditemukan selama penggalian arkeologis, serta banyak bagian dari bait Allah yang hancur. Ada tulisan Ibrani di salah satu di potongan-potongan itu. Ini adalah bagian asli dari bait Allah di Yerusalem. Tempat untuk membunyikan trompet diukir dalam bahasa Ibrani. Bentuk batu dan prasasti memberitahu kita bahwa hal ini adalah bagian dari susunan bait Allah, tempat seorang imam berdiri untuk meniup sangkakala. Beginilah awal dan akhir Sabat, dan setiap perayaan Yahudi akan diumumkan. Pada Jumat Agung, tepat pada pukul 3 sore, sebuah sangkakala yang keras dibunyikan di seluruh Yerusalem dari batu ini, untuk mengumumkan bahwa domba Paskah telah dikorbankan untuk dosa-dosa umat. Tepat pada saat itulah Yesus berseru di kayu salib bahwa semuanya sudah selesai. Domba Paskah di bait suci dan domba Allah di kayu salib mati pada saat yang sama pada hari Jumat Agung itu. Dari tempat dia berdiri, imam yang meniup trompet kemungkinan besar dapat melihat Yesus tergantung di kayu salib. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk merenungkan makna keajaiban keenam dari salib. Yesaya bernubuat sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir bahwa Yesus akan disalibkan. Dalam Yesaya 53 dia berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." Yesaya tahu bahwa Yesus tidak hanya akan menanggung dosa kita ke atas dirinya, tetapi bahwa dengan mati di kayu salib, ia juga akan menanggung penghukuman Allah atas dosa-dosa kita, atas dirinya sendiri sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Bapa. 6 jam penyaliban Yesus adalah simfoni kesakitan yang menyiksa, yang memburuk pada setiap gerakannya. Bahkan angin sepoi-sepoi yang lembut menyapu kulitnya dapat menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Bibirnya pecah-pecah. Mulut dan tenggorokannya begitu kering, dia bahkan tidak bisa menelan. Suaranya sangat serak sehingga nyaris tidak bisa berbicara. Minuman terakhirnya adalah selama perjamuan Paskah di ruang atas. Sejak itu, dia tidak tidur. Dia berkeringat darah. Wajahnya dipukul dengan tongkat. Jenggotnya sudah robek. Kulit punggungnya telah tercabik-cabik. Duri tajam silet telah menembus kulitnya. Dia berdarah dari kepala, punggung, tangan, dan kakinya. Dan dia sangat terluka, sehingga banyak yang tidak tahan lagi untuk memandangnya dan berbalik. Yesus menggenapi kata-katanya sendiri di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di kayu salib yang awalnya dimaksudkan untuk Barabas. Barabas adalah pemberontak dan pembunuh. Dia sedang menunggu hukuman mati untuk disalibkan. Nama Barabas berarti putra ayah. Dia adalah simbol bagi semua putra dan putri Adam yang hilang. Yesus mengambil tempat Barabas di salib. Tetapi dia juga menggantikan kita. Tuhan menunjukkan kepada Barabas dan kita kasih-Nya yang besar dengan biarkan Yesus mati menggantikan kita. Dengan mati di kayu salib, Yesus menanggung bukan hanya dosa-dosa kita ke atas dirinya sendiri, tetapi juga penghukuman Allah atas dosa-dosa kita. Pertukaran ilahi terjadi di salib. Yesus mengambil hukuman yang pantas kita terima, sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Rasul Paulus telah menggambarkan tentang ini.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jika kematian anaknya memperdamaikan hubungan kita dengan Allah saat kita masih seteru, kita menjadi semakin yakin bahwa hubungan yang diperdamaikan ini, maka hidup anaknya menyelamatkan kita. Bukan itu saja. Oleh Yesus Kristus, kita bermegah akan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Inilah Injil. Yesus tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan Anda. Allah tidak akan pernah menghukum atau menghukum Anda lagi, karena Yesus telah menjadi satu dengan dosa-dosa Anda dan telah mengambil hukuman Allah atas dosa-dosa Anda ke atas dirinya. Itulah sebabnya Paulus berseru dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapapun yang mengakui dosa-dosanya dan percaya bahwa ia telah disalibkan dengan Kristus dan telah bersama dengannya dalam kebangkitannya, akan dibebaskan dan berdamai dengan Allah Bapa. Yesus sendiri berjanji dalam Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus telah berfirman, Tuhan sekarang sedang menunggumu dengan tangan terbuka. Bersyukur kepada Yesus, Anda dapat menatap mata Tuhan dengan lurus. Matanya dipenuhi dengan kasih, Maha tahu namun pemaaf. Semua wajah Allah mengatakan bahwa Dia berbelas kasihan dan Dia mengasihimu. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, saya bersyukur kepadamu karena Yesus tidak hanya menanggung dosa-dosaku, tetapi juga hukuman atas dosa-dosaku ke atas dirinya. Terima kasih bahwa Yesus tidak datang untuk menghukumku, tetapi untuk menyelamatkanku. Melalui keajaiban salib, kini aku bebas menghampirimu, telah menjadi anakmu yang terkasih. Engkau mengasihi sama seperti engkau mengasihi Yesus. Tolong aku untuk memahami apa yang Yesus alami untukku, sehingga aku tidak akan pernah menjadi acuh tak acuh atau lemah dalam iman saya. Amin.